Metro Pagi Prime Time kami awali dengan kilas peristiwa. Di antaranya 5 warga negara Nigeria yang diduga sindikat penipuan internasional nekat bersembunyi di dalam toren air saat dirazia petugas imigrasi. Lima warga negara asing asal Nigeria mencoba kabur saat dirazia petugas imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Pusat di sebuah apartemen di kawasan Kemayoran. 5 WNA ini ditangkap saat bersembunyi di area toren penampungan air di lantai atas apartemen. Penangkapan ini lantaran kelimanya diduga terlibat dalam aktivitas jaringan penipuan internasional secara daring. Dari hasil pemeriksaan petugas, kelima WNA ini diduga merupakan komplotan pelaku love scamming dan juga expedition scamming. Selain melakukan aksi penipuan daring, para pelaku juga melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari salah satu unit apartemen yang dijadikan markas para pelaku, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, berupa puluhan telepon genggam, belasan lembar kartu kredit dan ATM, komputer, dan uang tunai. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat atau P21, penyidik Direktorat Cyber Kepolisian Jawa Barat melimpahkan Muhammad Adimas Firdaus alias Resbob berikut barang bukti dalam kasus dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA ke Kejari Bandung. Proses pelimpahan tersangka Resbob diterima langsung oleh jaksa dan tercatat dalam buku register B12 tahap 2. Dalam pelaksanaan tahap 2 ini, tersangka Resbob dinyatakan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Meski berkas perkara telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke JPU, namun tersangka untuk sementara waktu masih menjalani penahanan di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Tersangka Resbob sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian bernuansa SARA akhir Desember lalu. Kasus ini mencuat usai sebuah rekaman salah satu siaran menayangkan seorang pria yang belakangan diketahui adalah Resbob melontarkan ujaran kebencian bernuansa SARA viral di media sosial. Seorang warga negara Malaysia bernama Fo Wei Chen dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terdakwa terbukti membawa 10 botol sabu cair yang diduga akan diedarkan di Indonesia. Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar 500 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan kurungan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Ketua Majelis Hakim Fauzi menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena membawa 10 botol narkotika golongan 1 dalam bentuk cairan serta 1 paket kecil sabu siap edar. Atas putusan tersebut, terdakwa dan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Fo Wei Chen ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintanpura, Kota Tanjung Pinang pada Mei 2025 lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.